Dunia hari ini bergerak seperti angin yang tak pernah kehabisan napas. Setiap detik terdengar seperti langkah kaki yang berlari, tergesa-gesa, seolah takut tertinggal oleh bayangannya sendiri. Dan kita, manusia yang rapuh, mencoba mengikuti irama yang tak pernah kita ciptakan. Kita mengejar begitu banyak hal. Cinta yang membuat kita merasa layak. Validasi yang membuat kita merasa terlihat, kesuksesan yang kita harap bisa menutup kekosongan, ketenangan yang kita pikir akan hadir saat semua tujuan akhirnya tercapai. Namun anehnya, semakin kita mengejar, semakin jauh semua itu terasa. Seolah hidup ini punya caranya sendiri untuk berkata, "Tak semua yang kamu buru akan datang ketika kamu memaksa." Kadang kita berdiri di tengah keramaian, tapi hati terasa kosong. Kadang kita mengumpulkan pencapaian, tapi dada tetap sesak. Kadang kita mencintai dengan sepenuh tenaga, tapi justru semakin tersakiti. Ada ironi halus dalam cara hidup bekerja. Apa yang kita kejar dengan penuh ketegangan, justru sering menjauh dengan perlahan. Dan mungkin, selama ini bukan karena kita tidak cukup baik, bukan karena kita kurang usaha, bukan karena kita tertinggal. Mungkin, kita hanya terlalu sering memukul pintu yang belum saatnya terbuka. Sebab ketenangan bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap. Ia bukan mangsa yang harus dikejar. Ia adalah tamu yang datang ketika kita berhenti berteriak dan mulai mendengarkan suara hati yang selama ini tertutup bising dunia. Ada saat-saat dalam hidup ketika berhenti sejenak justru lebih bijak dibanding terus memaksa maju. Ada momen ketika dia menjadi doa, ketika perlahan menjadi jalan pulang, ketika melembutkan hati adalah langkah paling berani yang bisa kita lakukan. Dan mungkin di tengah ritme dunia yang terlalu cepat ini, kita perlu mengakui bahwa hati kita kerap tertinggal jauh di belakang. Ia tidak berlari. Ia berjalan dalam irama yang tenang, dalam bahasa yang lembut, dalam bisikan yang sering kita abaikan. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, menarik napas pelan, menundukkan suara bising dalam kepala, dan membuka ruang kecil untuk kejujuran yang mungkin sudah lama ingin berbicara. Karena hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa hidup tidak bisa dipaksa. Seringkali kita diajarkan bahwa hidup itu sederhana. Kerja keras, lalu berhasil. Seakan hidup adalah mesin yang bekerja dengan rumus yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Namun ketika kita dewasa, kita mulai menyadari sesuatu yang pahit. Hidup tidak pernah sesederhana itu. Ada kalanya kita sudah memberikan segalanya. Waktu, tenaga, pikiran. Tapi hasilnya tidak kunjung datang. Ada momen ketika kita merasa sudah berusaha lebih dari cukup, namun pintu yang kita ketuk tak juga terbuka. Dan perlahan, usaha yang awalnya tulus berubah menjadi paksaan. Di titik itu, batin mulai lelah. Lelah bukan karena bekerja, tetapi karena memaksa sesuatu yang tidak bergerak sesuai keinginan. Kelelahan seperti ini tidak terlihat dari luar, tapi terasa berat di dalam dada. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Merasa kurang, merasa tertinggal, merasa salah arah. Dalam karier, kita mungkin mengejar posisi yang terus menjauh meski kita sudah berlari. Dalam cinta, semakin kita menggenggam seseorang, semakin ia melepaskan diri. Dalam mencari pengakuan, semakin kita berharap dihargai, semakin kita merasa tak pernah cukup. Ada pola yang berulang. Apa yang dikejar secara obsesif, justru makin sulit diraih. Filosofi Stoikisme menyebutkan sebuah prinsip penting, dichotomy of control. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Usaha adalah milik kita, hasil bukan. Dan saat kita memaksakan sesuatu yang bukan milik kendali kita, kita sedang menempatkan diri pada penderitaan yang tidak perlu. Psikologi modern pun mengatakan hal yang sama. Ketika seseorang tidak mampu menerima ketidakpastian, muncullah apa yang disebut intolerance of uncertainty. Inilah akar dari banyak kegelisahan dan kecemasan kronis. Semakin kita menolak ketidakpastian,
Semakin kita memaksa hidup untuk tunduk pada rencana kita, padahal hidup memiliki ritmenya sendiri. Pada inti yang terdalam, manusia memaksa karena takut. Takut kehilangan, takut tertinggal, takut gagal menjadi seperti yang orang lain harapkan. Namun seringkali, ketakutan itu justru membuat kita menutup diri dari kemungkinan yang sebenarnya lebih baik. Ada kebijaksanaan halus yang jarang kita sadari. Memaksa hidup berarti memerangi hukum alam. Hukum bahwa segala sesuatu bergerak pada waktunya. Hukum bahwa tidak semua yang kita inginkan harus terjadi saat itu juga. Hukum bahwa apa yang selaras akan mengalir, dan apa yang tidak selaras akan menjauh meski kita memaksa. Memahami ini bukan berarti berhenti berusaha. Ini berarti berhenti berperang dengan arah hidup, berhenti menekan diri sampai kehilangan jiwa, dan mulai belajar menerima bahwa tidak semua pergerakan harus kita atur. Sebab kadang, dengan berhenti memaksa, kita baru bisa melihat jalan yang sebenarnya untuk kita. Ada hal-hal dalam hidup yang begitu erat kita genggam. Seolah jika kita sedikit saja melonggarkan tangan, semua itu akan hilang selamanya. Namun tanpa kita sadari, genggaman yang terlalu kuat justru melukai diri sendiri. Seperti memegang tali dengan terlalu keras. Kita ingin mempertahankan, tapi yang kita dapat justru luka yang makin dalam. Banyak orang mengira bahwa melepaskan berarti kalah, bahwa berhenti mengusahakan sesuatu adalah tanda tidak cukup kuat. Padahal, seringkali melepaskan bukan tentang menyerah, tetapi tentang memilih diri sendiri. Tentang memahami bahwa tidak semua hal layak dipertahankan, dan tidak semua hal harus berada dalam genggaman kita. Ada perbedaan yang besar antara melepaskan karena putus asa dan melepaskan karena sadar. Putus asa membuat kita berhenti karena tak sanggup lagi berjuang. Namun, melepaskan karena sadar adalah langkah yang lahir dari kejernihan pikiran. Kesadaran bahwa mempertahankan sesuatu yang menyakitkan hanya akan membuat hidup berhenti berkembang. Di sekitar kita, masyarakat lebih sering memuji mereka yang tetap bertahan, yang tidak menyerah, yang terus berjuang apapun kondisinya. Namun jarang ada yang menghargai keberanian untuk pergi, padahal keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi sehat adalah salah satu bentuk kekuatan paling tulus yang dimiliki manusia. Psikologi menyebut konsep goal disengagement, kemampuan untuk melepaskan tujuan yang tidak lagi realistis atau tidak lagi selaras dengan nilai diri. Dan penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu melepaskan tujuan tertentu memiliki kesehatan mental yang lebih stabil, lebih bahagia, dan lebih mampu melihat peluang baru. Sebab, ketika kita melepaskan, kita membuka ruang. Ruang untuk hal-hal baru, ruang untuk pertumbuhan, ruang untuk versi diri yang lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Namun tentu ada kehati-hatian di dalamnya. Kadang orang melepaskan terlalu cepat karena lelah atau menggunakan kata ikhlas sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab yang sebenarnya perlu diselesaikan. Melepaskan bukan berarti kabur, bukan berarti menutup mata dari masalah. Melepaskan adalah memilih arah dengan sadar, membebaskan diri dari sesuatu yang tidak lagi memberi kehidupan. Pada akhirnya, melepaskan adalah tentang menyelaraskan hidup dengan nilai terdalam diri kita, tentang berjalan tanpa beban yang bukan milik kita, tentang memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk tumbuh tanpa rantai masa lalu. Dan di sanalah kekuatan sejati melepaskan berdiam,
di ruang hening yang memungkinkan kita menemukan diri kita kembali. Ketika kita berhenti mengejar sesuatu, seringkali ada ruang kosong yang muncul di dalam diri, sebuah kegelisahan halus yang berbisik. Kalau aku tidak memaksakan diri, apakah aku akan sampai? Ketakutan ini wajar. Manusia selalu ingin merasa memegang kendali, dan ketika kendali itu dilepas, muncul rasa tak aman yang membuat hati gelisah. Namun, percaya bukan berarti menutup mata. Kepercayaan sejati adalah keberanian untuk diam, untuk melangkah tanpa terburu-buru, untuk memberi ruang bagi hidup bekerja pada waktunya. Kepercayaan yang matang bukanlah kepercayaan buta, melainkan sikap hati yang tenang meski tidak memegang semua jawabannya. Neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia membutuhkan rasa percaya agar stabil secara emosional. Ketika kita yakin bahwa sesuatu bisa berjalan baik, area otak yang memicu kecemasan menurun aktivitasnya, dan pikiran lebih mampu membuat keputusan yang bijak. Rasa percaya bukan hanya spiritual. Ia adalah kebutuhan biologis yang menjaga kita tetap waras. Dalam psikologi, ada konsep self-fulfilling prophecy. Apa yang kita yakini membentuk cara kita bergerak. Jika kita percaya tidak akan berhasil, kita menjadi ragu, pasif, menghindar, dan akhirnya benar-benar gagal. Sebaliknya, ketika kita percaya ada peluang, bahkan kecil sekalipun, sikap tubuh, pilihan kata, dan energi kita berubah, membuka pintu-pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Namun, percaya bukan tanpa batas. Ada perbedaan antara percaya yang menumbuhkan dan percaya yang membutakan. Kepercayaan yang menumbuhkan membuat kita tetap realistis, tetap belajar, tetap memperbaiki langkah. Sedangkan percaya yang membutakan membuat kita menolak kenyataan dan mengabaikan tanda-tanda yang jelas. Disinilah rahasia terbesar dari trust. Kepercayaan itu lentur. Ia bisa diperbarui seiring perjalanan hidup kita. Percaya bukan berhenti berusaha. Percaya berarti berusaha tanpa panik. Melangkah tanpa menekan diri. Bekerja tanpa mengikat hasilnya dengan harga diri. Energi orang yang percaya berbeda. Lebih jernih, lebih lembut, lebih terbuka. Dan dari energi seperti itu, peluang sering datang dengan cara yang tidak terduga. Pada akhirnya, percaya tidak menjamin bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Percaya tidak menjamin hasil, namun percaya menjamin pertumbuhan. Karena di sepanjang proses itu, hati kita belajar untuk kuat tanpa keras, tegar tanpa kaku, dan tenang tanpa harus berhenti bermimpi. Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa runtuh sekaligus. Ketika kita bangun di pagi hari dengan dada yang berat, dan malam terasa panjang karena pikiran tak mau berhenti berbicara.
Keputusasaan sering muncul bukan semata karena kita kehilangan sesuatu, tetapi karena kita kehilangan kendali atas arah hidup. Dan kehilangan kendali selalu membuat manusia merasa takut. Namun keputusasaan bukan kutukan. Ia bukan tanda bahwa hidup sedang menghukum kita. Seringkali keputusasaan adalah undangan halus agar kita berhenti berpura-pura kuat, agar kita berhenti menahan air mata yang seharusnya jatuh. Hidup tidak selalu ingin kita tegar. Kadang, hidup ingin kita jujur. Psikologi menyebut keadaan ini sebagai hopelessness. Yang menarik, keputusasaan bukan disebabkan oleh kejadian buruk itu sendiri, tetapi oleh cara kita menafsirkannya. Ketika kita percaya bahwa semuanya berakhir, pola pikir itu membuat dunia terasa lebih gelap dari yang sebenarnya. Namun, saat kita berani melihatnya dengan jernih, seringkali yang gelap hanyalah pikiran kita, bukan kenyataannya. Ada fase tertentu yang disebut sebagian ahli sebagai mati sementara. Bukan mati secara fisik, melainkan jeda batin. Ketika tubuh dan pikiran memaksa kita berhenti karena sudah terlalu lama menahan beban emosional. Dalam fase ini, tubuh sebenarnya sedang memulihkan diri dari kelelahan eksistensial yang terakumulasi bertahun-tahun. Sayangnya, dunia modern tidak menyukai kesedihan. Ia memeluk produktivitas dan citra bahagia, lalu memaksa kita menyembunyikan luka, sehingga yang kecil menjadi besar, yang ringan menjadi berat, karena tidak pernah diberi ruang untuk sembuh. Namun ketika kita berani menerima rasa patah itu, pintu-pintu baru mulai terbuka. Saat kita berhenti menolak kenyataan, kita berhenti menambah luka. Ada kekuatan lembut yang muncul ketika seseorang berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja." Dan itu tidak apa-apa. Secara ilmiah, ketika kita berhenti berpikir obsesif, kadar kortisol dalam tubuh menurun. Kepala terasa lebih ringan, nafas lebih mudah, dan pikiran menjadi lebih jelas. Kejernihan ini tidak muncul saat kita melawan, tetapi saat kita menerima. Hati yang putus asa sering menutup pintu berkah, tetapi hati yang menerima kenyataan, meski berat, mulai membuka jalannya kembali pelan-pelan. Menerima bukan berarti setuju, melainkan memberi ruang bagi diri untuk bernapas. Pada akhirnya, keputusasaan bukan akhir. Ia adalah pintu menuju kejujuran batin. Tempat kita bertemu diri sendiri tanpa masker, dan mulai membangun kembali kehidupan dari sesuatu yang lebih tulus dan lebih nyata. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa seolah harus terus bergerak, terus mengejar, terus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun anehnya, semakin kita panik, semakin kabur segalanya. Semakin kita memaksa, semakin hidup terasa berat dan melelahkan. Lalu pada suatu titik, ketika kita berhenti sejenak, ketika nafas akhirnya melembut, kita mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Ketika kita berhenti panik, realitas menjadi lebih jelas. Bukan karena masalahnya tiba-tiba hilang, tetapi karena pikiran akhirnya berhenti berlari. Saat pikiran rileks, kita mampu mengamati tanpa dibutakan ketakutan. Kesadaran menjadi lebih jernih,
dan keputusan yang tadinya terasa mustahil mendadak menjadi lebih sederhana. Banyak hal baru masuk ke dalam hidup kita bukan karena ada keajaiban mendadak, melainkan karena kita berhenti menghalangi diri sendiri. Pintu peluang seringkali tertutup, bukan oleh orang lain, bukan oleh keadaan, tetapi oleh pikiran yang terlalu sibuk mencemaskan masa depan. Ketika kita tenang, pintu itu perlahan terbuka sendiri. Hidup sebenarnya seperti sungai. Ia mengalir ke tempat yang harus ia tuju. Kita bisa mengarahkan alirannya, tetapi kita tidak bisa melawannya. Semakin kita melawan, semakin besar tenaga yang terbuang. Namun ketika kita belajar mengalir bersama arus, mengikuti irama, bukan menghentikannya, hidup mulai terasa lebih bersahabat. Begitu pula cinta. Cinta sejati tidak pernah lahir dari rasa memiliki. Ia muncul ketika kita menghargai seseorang tanpa perlu menggenggamnya terlalu kuat. Ketika kita berhenti memaksa, hubungan menjadi lebih ringan, lebih bebas, lebih tulus. Dalam ketenangan itu, cinta berkembang seperti bunga yang mekar, bukan karena ditarik, tetapi karena diberi ruang. Kesadaran baru pun muncul dalam keheningan. Dalam jeda-jeda kecil ketika kita tidak memikirkan apa-apa, hati berbicara lebih jujur. Kita mulai mengenali apa yang selama ini menekan, apa yang perlu ditinggalkan, dan apa yang sebenarnya kita inginkan tanpa suara-suara luar yang mempengaruhi. Dan perlahan kita menyadari satu hal penting. Apa yang memang untuk kita tidak akan pernah lewat begitu saja. Tidak akan terlewat hanya karena kita berhenti mengejar. Tidak akan hilang hanya karena kita menenangkan diri. Hal-hal yang selaras dengan jiwa kita selalu menemukan jalannya kembali. Saat kita melembut, kita mulai menarik hal-hal yang cocok dengan nilai diri. Bukan karena kita mengejar, tetapi karena kita selaras. Energi tenang selalu menarik energi yang sama. Dan hidup mulai bergerak bukan karena dipaksa, tetapi karena kita tidak lagi menghalangi aliran alami yang seharusnya terjadi. Pada akhirnya, hidup mulai mengalir ketika kita berhenti berperang dengan arah yang ingin ia tuju. Ketika kita membiarkan diri menjadi lentur, tidak keras, tidak terburu-buru. Disitulah keajaiban tenang bekerja. Perlahan, lembut, namun selalu membawa kita ke tempat yang tepat. Kadang kita mengejar terlalu keras, seolah hidup adalah perlombaan yang menunggu siapa yang paling lelah. Kita memaksa diri untuk selalu kuat, selalu tahu, selalu punya jawabannya. Namun pada akhirnya, keheninganlah yang memberi ruang bagi hidup untuk mendekat. Berhenti memaksa bukan berarti menyerah. Itu adalah keberanian untuk menurunkan bahu yang terlalu lama menahan dunia. Ketika kita berhenti melawan arus, kita mulai belajar bahwa banyak hal tidak perlu dikejar, cukup disambut ketika waktunya tiba. Ada saatnya kita harus berani melepaskan, bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita akhirnya memahami bahwa menggenggam terlalu erat seringkali justru membuat kita kehilangan. Melepaskan memberi ruang bagi hal-hal yang lebih tepat untuk datang. Ruang untuk diri kita tumbuh, ruang untuk jiwa kita bernapas. Percaya pada proses bukanlah sikap pasrah, tetapi pilihan untuk berjalan tanpa kecemasan yang tak perlu, untuk menaruh harapan bukan pada ramalan, tetapi pada langkah-langkah kecil yang kita ambil dengan tenang. Kepercayaan seperti ini tidak membuat hidup mudah, tetapi membuat hati lebih kuat menghadapi apapun yang mungkin terjadi.
Menerima titik-titik gelap dalam hidup adalah bentuk kedewasaan batin. Kita tidak harus selalu cerah, kita tidak harus selalu tahu kemana arah hidup membawa. Dalam kegelapan, kita sering menemukan jati diri yang selama ini kita abaikan. Justru di sanalah cahaya mulai tumbuh perlahan. Secara spiritual, segala sesuatu datang pada waktu yang tidak kita rencanakan. Tetapi, entah bagaimana, selalu terasa tepat. Hidup bukan berjalan sesuai jadwal kita. Hidup bergerak dengan ritme yang lebih bijak daripada yang mampu kita buat. Ketika kita berhenti mengejar, kita memberi kesempatan bagi yang terbaik untuk mendekat tanpa kita sadari. Jadi, jangan terburu-buru hidup. Jangan memaksa diri menjadi versi sempurna yang tidak pernah diminta. Jadilah rumah bagi dirimu sendiri. Tempat di mana tenang bukan hadiah, tetapi keputusan. Tempat di mana kamu boleh berhenti sejenak dan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Karena pada akhirnya, apa yang kamu cari sedang mencari kamu juga. Jika perjalanan batin ini menyentuhmu, izinkan ia berlanjut. Subscribe Stoikologi Nusantara, dan bersama-sama kita belajar berjalan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih damai.